Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Reza Destiani, NPM 2021010146. Kelas A, Hukum Keluarga Islam semester 2, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dan membacakan 3 dalil yang berkaitan dengan tasawuf, yang mana guna memenuhi tugas UAS mata kuliah akhlak dan tasawuf. Baiklah, dalil tasawuf yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi masriku wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhul innal laha wasi'un alim. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah sesungguhnya. Dan sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut kita belajar untuk memenuhi rahmat Allah yang maha luas dan kaya. Dalil tasawuf yang kedua, Quran surat Kaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insa wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dari ayat ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dekat dengan hambanya, melebihi nadi lehernya. Ada tasawuf yang ketiga. Dalil tasawuf yang ketiga, Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Wawajjada abdam mim ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilmi. Lalu mereka bertemu dengan seseorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari kami. Nah, dari ayat di atas juga kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa luas kepada hambanya. Itulah dalil-dalil tasawuf dalam Al-Quran. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Adab Murid dalam Belajar. Sebelum kita masuk ke materi adab, merupakan salah satu bagian dari akhlak dan tasawuf, di mana akhlak adalah perilaku manusia sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan Islam. Adab adalah segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa adab murid dalam pembelajaran adalah sikap atau akhlak sopan santun seorang murid dalam menuntut ilmu yang bertujuan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah dari guru. Ada beberapa adab murid dalam menuntut ilmu menurut Imam Al-Ghazali, yaitu mendahulukan kebersihan jiwa dari akhlak yang rendah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, agama didirikan di atas kebersihan, bukan yang dimaksud kebersihan pakaian, melainkan kebersihan hati. Dan hal ini ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Quran Surat At-Taubah ayat 28. Dan yang kedua, mengurangi kesenangan-kesenangan duniawi yang jauh dari kampung halaman hingga hatinya terpusat untuk menuntut ilmu atau terfokus untuk menuntut ilmu. Allah tidak menjadikan dua hal hati bagi seorang di dalam rongga badannya. Dan yang ketiga, tidak sombong dan tidak membangkang kepada guru, tetapi memberikannya kebebasan ataupun menerima apa yang dijelaskan oleh gurunya. Dan yang keempat, menghindari dan menjauhi pergaulan-pergaulan bebas, permasalahan antara manusia yang dapat mengganggu konsentrasi suatu murid. Dan yang kelima, tidak menolak suatu bidang ilmu yang terpuji, tetapi ia menekuninya hingga mengetahui apa maksud dari ilmu tersebut. Keenam, mengalihkan perhatian kepada ilmu yang terpenting, yaitu ilmu akhirat. Adapun hadis yang menerangkan pentingnya menuntut ilmu yang berbunyi, thalabul ilmi faridatun ala kulla muslim, yang artinya menuntut ilmu itu penting bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Selanjutnya, macam-macam adab dalam pembelajaran. Menurut Ibnu Majah Jamaah yang dikutip oleh Abdul Al-Mirsyamsyaldin, etika atau adab peserta didik terbagi atas 3 macam, yaitu adab terhadap diri sendiri. Hal pertama yang harus dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan faktor ini adalah membenarkan niat, belajar dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Adab terhadap pendidik. Seorang pendidik yang mana tidak terlepas dari hubungan antara murid dan guru, atau seorang pendidik menghormati ayahnya baik dalam hal-hal pribadi maupun formal. Dan yang ketiga, adab terhadap ilmu yang mana mengagungkan ilmu baik dalam tulisan maupun rekaman. Motivasi murid dalam belajar untuk mendapatkan prestasi, berafiliasi, berkompetensi, berkekuasaan. Mengamalkan atau berbagi ilmu yang telah dipelajari sesuai ranahnya masing-masing selama masih ada dalam koridor kebaikan dan kemaslahatan, tidak bersikap sombong, dan ilmu yang telah diperolehnya, peserta didik tidak boleh sombong dengan ilmu yang dimilikinya dan tidak menentang pendidikannya. Dari beberapa adab yang dikemukakan di atas, tidak sepenuhnya mutlak berlaku di setiap lembaga pendidikan. Kedudukan urf atau kebiasaan terkadang bisa menjadi adab yang harus dijunjung tinggi bagi peserta didik, sehingga bisa dikatakan bahwa ada sebagian bentuk interaksi antara pendidik dan peserta didik yang disepakati sebagai suatu hal yang dianggap baik. Etika tertentu bagi peserta didik. Hal tersebut masih dapat ditoleransi selama tidak melanggar kaidah syariat atau melampaui batas norma agama yang berkaitan dengan konsep muamalah dan interaksi sosial. Apabila adab-adab tersebut telah mampu terrealisasikan, maka peserta didik akan lebih mudah untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Selanjutnya, pengaruh adab siswa dalam pembelajaran. Pentingnya adab dalam pembelajaran. Banyak sekali riwayat dan penukilan yang menjelaskan tentang pentingnya mempunyai adab. Demikian halnya menurut Al-Hasan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki keluar untuk menuntut ilmu, adab baginya selama 2 tahun, yaitu perbanyaklah adab sehingga perbandingan banyaknya seperti perbandingan tepung dan garam dalam suatu adonan. Banyak adab dengan sedikit amal saleh lebih baik daripada amal dengan sedikit adab.
Dari materi di atas bahwa murid yang ingin sukses dan mendapatkan ilmu yang berkah hendaklah menjaga adab terhadap guru, seperti cerita Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 66-69 yang mengajarkan adab murid terhadap guru. Ayat 66. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, yang berbunyi, Qala lahu Musa hal atabi'uka ala atu alimani mimma ulimta rusydah. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkanku ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ayat 67 yang berbunyi, Qala innaka lantastati ma'iyah sabra. Dia menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Ayat 68 yang berbunyi, wa kaifa tasbiru ala malam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau dapat sabar sedangkan engkau belum banyak memiliki ilmu atau pengetahuan. Ayat 69, Qala satajiduni in syai'alahu sabira wala laka amran. Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati orang yang sabar dan aku tidak akan menentang dalam urusan apapun. Selanjutnya, kesimpulan. Adab yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik murid ataupun guru, harus memiliki adab supaya proses mengajar dan belajar bisa berjalan dengan baik. Begitupun guru harus memiliki adab yang baik karena seorang guru merupakan panutan bagi muridnya, dan agar ilmu yang disampaikan diterima dengan baik oleh muridnya, sehingga sang murid mendapatkan ilmu dan sang guru memberikan kemanfaatan dari ilmu yang telah dikuasai dan yang dimilikinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan 3 dalil tasawuf yang berkaitan dengan tasawuf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.